Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini 16 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada juz yang ke-27, halaman 523 dari Mushaf Al-Quran, surah Adz-Dzariyat ayat 52 sampai At-Tur ayat 14. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kadzalika ma atal ladziina min qablihim min rasuulin illa qaaluu saahirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qaumun taghuun fatawalla 'anhum fama anta bimaluum وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada surah Adz-Dzariyat ayat 56, liya'budun, liya'buduni, boleh ditambahi dengan ya sebagaimana biasanya. Yut'imun, yut'imuni, yasta'jilun, yasta'jiluni, ini semuanya boleh ditambahi dengan huruf ya. Kemudian pada surah At-Tur ini kita ada membaca dengan bacaan idgham. Pada kata apa tadi ya? Atau ayat sebelumnya. Baik, adapun di sini yang kita baca dengan bacaan berbeda tadi adalah lil mukadzibina, sebagaimana biasanya boleh ditambahi dengan ha sakat. Karena ini adalah termasuk sim fa'il mukadzibina, jamak mudzakkar salim. Dan ini semuanya adalah qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Adz-Dzariyat ayat 52. Kadzalika seperti itulah ma tidaklah ata datang alladzina kepada orang-orang yang min qablihim sebelum mereka mir rasulin dari rasul illa kecuali qalu mereka mengatakan sahirun, dia adalah tukang sihir, au majnunun, atau dia adalah orang gila.
Maksud ayat ini adalah menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai Muhammad dianggap sebagai tukang sihir atau orang yang gila, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dulu-dulu Rasul yang dikirim oleh Allah sama juga dianggap gila, dianggap tukang sihir dan sebagainya. Ejekan-ejekan ini hanya mengulang apa yang sudah terjadi pada masa-masa terdahulu. Maka ayat ini sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain, walaqad istuhzi'a birusulim min qablik, surat Al-An'am ayat 10. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ustuhzi'a, telah diperolok-olok birusulim min qablika, rasul-rasul sebelum kamu. Fahaqa billadzina sakhiru minhum, maka meliputi orang-orang yang mengejek dari mereka, maka nubihi yastahzi'un, sesuatu yang mereka ejek, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini termasuk ayat-ayat tasliyah. Tasliyah itu menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Rasulullah itu manusia biasa. Beliau bisa susah, bisa sedih gara-gara diejek dengan ejekan gila, tukang sihir. Ini beliau hatinya sempit. Hatinya terasa apa? Sempit. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Surah Al-Hijr ayat 97, walaqad na'lam, dan sungguh kami Allah mengetahui, annaka yadhiqu sadruk, bahwasanya dadamu sempit, bima yaqulun, dengan sebab ucapan-ucapan mereka. Nah, ini pelajaran untuk kita juga. Kalau kita dalam hidup ini mengalami seperti ini, diejek, dituduh dan sebagainya, maka hendaklah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa Allah perintahkan di sini? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tasbihlah, memuji Allah, dan salatlah. Jadi menghadapi masalah itu dengan membaca tasbih dan juga salat. Karena salat itu adalah solusi bagi segala masalah. Ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Orang dapat masalah besar, maka hendaklah dia menghadapinya dengan salat. Hazabahu amrun, karena adalah Nabi SAW, idza hazabahu amrun, kalau memberatkan beliau satu masalah besar, shalla, beliau salat. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Dan dalam hidup memang kita pasti mengalami kayak begini, susah, sedih, diejek, dituduh, biasa kayak begitu. Ini kehidupan manusia, ya. Nah, maka Rasulullah juga mengalaminya. Ayat 53 Allah mengatakan, atawasaw, apakah mereka itu saling berwasiat, bihi, dengan ejekan-ejekan tersebut, bal, bahkan, hum, mereka itu, qaumun, kaum, taghun, yang melampaui batas. Ya, jadi Allah bertanya, kok ejekan Nabi Muhammad, ejekan kepada Nabi Muhammad kok sama dengan ejekan umat-umat terdahulu kepada nabi-nabi mereka? Apakah saling berwasiat antar umat tersebut? Umatnya Nabi Isa, apakah mewasiati umatnya Nabi Muhammad, nanti ejeklah Muhammad dengan kata-kata majnun atau gimana? Nah, ternyata bukan karena saling berwasiat, karena umat terdahulu dengan umat sekarang tidak bertemu, tetapi gara-gara qaumun taghun, karena mereka itu sama-sama kaum yang melampaui batas. Nah, kalau kaum yang melampaui batas, maka hatinya pun juga sama. Kalau hatinya sama, nanti ucapannya juga sama. Jadi kesamaan atau kemiripan ejekan ini bukan karena saling wasiat, tetapi karena hatinya sama-sama kotor, maka keluarnya juga sama-sama ucapan kotor. Ini sebagaimana kalam Allah pada surat Al-Baqarah, tasyabahat qulubuhum kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Seperti itulah berkata orang-orang sebelum mereka, semisal persis ucapan mereka. Kenapa? Tasyabahat qulubuhum, serupa hati-hati mereka. Jadi hatinya kotor, jelek, kafir, maka ucapannya juga sama. Kemudian Allah berpesan kepada Rasulullah SAW bagaimana menghadapi ejekan itu. Allah katakan, fatawalla, maka berpalinglah, anhum, dari mereka orang-orang kafir. Fama anta, maka tidaklah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimalumin, tercela. Maksudnya kamu tidak dicela oleh Allah kalau kamu berpaling dari mereka.
Yang dimaksud berpaling itu maksudnya tidak usah menggubris, tidak usah menoleh, tidak usah tidak usah mendengarkan ejekan-ejekan orang kafir tadi. Karena itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Az-Zukhruf ayat 89, "Fasfah anhum." Longgarlah terhadap mereka. Jangan dipikir, jangan diurusi, jangan digubris. Wa qul salam, ucapkanlah salam. Fasaufa ya'lamun, maka mereka akan mengetahui. Nah, ini pelajaran penting untuk kita. Kita dakwah dituduh sesat misalnya, tidak usah digubris. Lanjutkan dakwah, ucapkan salam. Assalamualaikum. Salam, selamat. Kamu dan saya muslim. Kalau mau memusuhi, jangan memusuhi saya, memusuhi orang-orang kafir sana. Enggak usah, enggak ada permusuhan. Jadi kalau ada orang muslim memusuhi kita, enggak usah digubris. Itu bukan urusan kita, itu nanti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mengejek kita orang kafir, enggak usah digubris, lanjutkan dakwah. Kemudian Allah mengatakan wadzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tangfa'u, bermanfaat, al mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan dakwah. Dzakir, berilah peringatan, yaitu berdakwah dengan Al-Quran. Karena bahan dakwah itu adalah Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Qaf ayat 45, "Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka wadzakir, berilah peringatan, maksudnya dengan Al-Quran. Lanjutkan dakwah. Adapun ejekan-ejekan itu tidak usah digubris. Lah, apakah berguna peringatan itu? Allah katakan peringatan berguna bagi orang-orang beriman. Artinya orang-orang yang sudah ditetapkan iman oleh Allah akan berguna peringatan itu. Tapi kalau yang sudah ditetapkan kafir oleh Allah, mau dikasih berapapun dalil tidak akan berguna. Mau didatangkan berapapun dai atau berapapun nabi tidak akan masuk Islam. Maka yang dimaksud al-mu'minin di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga ditetapkan beriman oleh Allah, sehingga kalau diberi peringatan dia akan mendapatkan pelajaran atau petunjuk dari peringatan tersebut. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap manusia sudah ditetapkan dalam perut ibunya apakah dia mukmin ataukah dia kafir. Rasulullah SAW bersabda, khuliqa Fir'aun, Fir'aun telah diciptakan fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, kafiran, sebagai orang kafir. Wa khalaqallahu Yahya bin Zakaria, adapun Allah menciptakan Nabi Yahya bin Zakaria fi batni ummihi mu'minan, dalam perut ibunya sebagai orang yang beriman. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, maka orang-orang yang sudah ditetapkan iman oleh Allah, kalau diberi peringatan itu pasti tangfa', bermanfaat, al-mu'minin, peringatan tersebut kepada orang-orang beriman. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa ciri-ciri orang yang beriman, kalau imannya itu sempurna, itu adalah kalau diberi peringatan dia akan mengambil peringatan. Kalau kita diingatkan tapi kita nekat, ngeyel, nah itu berarti iman kita nggak sempurna. Kita melakukan satu kesalahan, kemudian ada saudara kita mengingatkan, jangan begitu, ini salah, ini dosa, ini maksiat. Nah, kalau kita tidak mau ngambil pelajaran dari peringatan itu, tidak mau mendengarkan peringatan itu, berarti kita belum mukmin yang sempurna. Ini pelajaran penting dari ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa kecuali liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan asal Allah ciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Nah, kata-kata ibadah sebagaimana pernah kita sampaikan dulu, menurut Ibnu Abbas, setiap kata-kata u'budu, ibadahlah kepada Allah dalam Al-Quran, itu maksudnya adalah wahidu, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga di sini, illa liwahiduni, diciptakan jin manusia untuk mentauhidkan, mengesakan Allah.
Kalau hanya menyembah, orang-orang kafir Quraisy dulu juga menyembah Allah, hanya saja mereka menyembah secara bersyarikat dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka mengatakan sab'atun, ada 7 Tuhan, sittatun fil ardi, yang 6-nya Tuhan di bumi, wahid fis sama, 1 yang di langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah menyembah Allah dengan mengesakannya. Allah mengatakan ma uridu, tidaklah aku menghendaki minhum dari mereka mir rizkin, rizki, wa ma uridu, dan aku tidak menghendaki an, bahwasanya yuta'imuni, mereka memberi makan kepada saya. Maksudnya Allah menyuruh kita menyembah Allah bukan supaya Allah mendapat makanan atau mendapat keuntungan. Sama sekali enggak dapat keuntungan Allah itu kita sembah. Demikian juga Allah tidak dapat kerugian seandainya dikafiri oleh seluruh makhluk. Andaikan jin manusia semuanya dari awal sampai hari kiamat semuanya kafir kepada Allah, apakah itu merugikan Allah? Sama sekali tidak. Demikian juga sebaliknya, seandainya kita semuanya beriman kepada Allah, tidak akan itu menguntungkan Allah sedikit pun juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi. Hadis ini sudah kita ajarkan dalam Arba'in Nawawiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anna akhirakum, lau anna awwalakum wa akhirakum", andaikan orang dahulu sampai orang terakhir, wa insakum wa jinnakum, semua manusia semua jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, di atas hati yang paling bertakwa sebagaimana hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah. Sebaliknya, lau anna awwalakum, andaikan seluruh orang awal, wa akhirakum, orang akhir, wa insakum wa jinnakum, semua manusia semua jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, di atas hati yang paling dosa, yaitu seperti hatinya iblis, semuanya sama, kafirnya seperti iblis, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka ringkasnya di sini Allah mengajari kita bahwa perintah ibadah kepada Allah itu bukan untuk menguntungkan Allah, tapi justru untuk menguntungkan diri kita sendiri. Kalau kita mau ibadah kepada Allah, kita untung, kita kufur kepada Allah, kita rugi. Itu maksudnya. Semua kita butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini surah Fatir ayat 15. Antumul fuqara, kalian itu semuanya fakir, butuh ilallah kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyu, dan Allah itulah yang maha kaya, al-hamid, yang maha terpuji. Nah, sehingga Allah menyuruh ibadah sama sekali bukan supaya Allah mendapatkan keuntungan. Makanya Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu huwar razzaqu, dialah zat yang maha memberi rizki, dzul quwwati, yang memiliki kekuatan, al-matinu, yang maha kokoh. Jadi rizki sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah disebut sebagai Razzaq. Karena itu kita orang muslim tidak boleh sedikit pun mengambil harta yang haram, karena semua manusia sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan kalau ada orang mengambil harta yang haram, itu sama dengan dia tidak yakin bahwasanya dia sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak yakin Allah itu mampu memberi rizki kepada dia. Nah, ini berarti keyakinan kufur kayak begini nih. Karena itulah pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mencari harta secara buruk, yaitu secara haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faajmilu fit talab", maka hendaklah kalian itu mencari harta secara bagus. Inna ruhal qudus, sesungguhnya ruhul qudus, maksudnya malaikat Jibril, nafatha fi ru'i, telah meniupkan dalam hatiku, anna nafsan lan tamuta, bahwasanya setiap jiwa tidak bakal mati, hatta tastakmila ajalaha, sampai dia mendapatkan ajalnya secara sempurna, wa tastau'iba rizqaha,
dia mendapatkan rezekinya secara sempurna. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari nafkah. Wala yahmilanna ahadakum, jangan sampai seseorang itu menjadi istibta'ur rizki, gara-gara merasa rezekinya lambat, ayatlubahu bima'siyatillah, dia mencarinya dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala, karena Allah taala, la yunalu ma indahu, tidak mungkin didapat apa yang ada di hadapannya, illa bi ta'atih, kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, derajatnya sahih. Kemudian Allah mengatakan, fa inna, maka sesungguhnya, lilladzina, bagi orang-orang yang zalamu, zalim, dzanuban, ada bagian siksa, mithla, semisal, dzanubi, bagian siksa, ashabihim, sahabat-sahabat mereka. Fala, maka janganlah, yasta'jiluni, mereka minta segera kepada saya. Yang dimaksud orang-orang zalim ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengkafiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mendapatkan bagian siksa yang sudah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana siksa bagi ashabihim, sahabat-sahabat mereka, yaitu orang-orang kafir dari umat terdahulu. Mereka yang kafir dengan para nabi mereka disiksa oleh Allah. Nah, sekarang ada yang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama juga sudah ada bagian siksanya. Dan itu terbukti betul pada perang Badar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melumpuhkan orang-orang kafir Quraisy. Banyak di antara mereka yang mati, meskipun juga sahabat-sahabat Nabi ada yang mati. Tetapi orang-orang kafir, mereka ludes pada perang Badar ini. Jumlah mereka 1000 orang, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang, tetapi yang 300 bisa mengalahkan pertempuran. Itu adalah bentuk dzanub, yaitu bagian siksa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir Quraisy. Karena itu Allah mengatakan di sini, fala tasta'jilun, tidak usah minta segera kepada saya, karena siksa itu sudah ada waktunya masing-masing. Kapan datangnya itu sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surah Ar-Ra'd ayat 38, likulli ajalin kitabun, untuk setiap waktu itu ada ketetapannya. Waktu kapan kita mati, waktu kapan kita mendapatkan nikmat, waktu kapan kita mendapatkan musibah, waktu kapan turun siksa, waktu kapan turun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sudah ada ketetapan waktunya, tidak usah minta segera. Allah mengatakan, fawailun, maka kebinasaan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, mi yaumihim, dari sebab hari mereka, alladzi yu'adun, yang mereka telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari kiamat mereka akan mendapatkan wailun, kebinasaan yang besar. Menurut sebagian ulama, wailun itu adalah nama lembah dalam neraka jahanam. Sebagaimana sudah sering kita bacakan hadisnya, kita bacakan lagi supaya semakin hafal. Wailun wadin fi jahannam. Wailun adalah lembah dalam neraka jahanam. Yahwi fihil kafir, orang kafir jatuh pada lembah tadi, arba'ina kharifan, selama 40 tahun, qabla ayyablugha qa'rah, sebelum sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Syekh Albani dhaif, tetapi minimal disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan juga Az-Zahabi rahimahumullahu taala. Inilah tafsiran ringkas untuk akhir dari surah Az-Zariyat. Kita lanjutkan sekarang dengan tafsir ringkas untuk surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wat-turi, demi gunung, wa kitabin, demi kitab, masturin, yang tertulis, fi raqqin, dalam lembaran, mangsurin, yang dibuka atau yang dihamparkan, wal baitil ma'mur, demi baitul ma'mur, rumah yang dimakmurkan, was saqfi, demi atap, al marfu', yang ditinggikan, wal bahri, demi laut, al masjur, yang dinyalakan. Ayat 1 sampai ayat 6 ini merupakan sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak bersumpah dengan apapun makhluknya, karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia hanya boleh bersumpah dengan salah satu dari dua,
Pertama, sumpah dengan nama Allah, demi Ar-Rahman, demi Al-Aziz, atau bersumpah dengan salah satu dari sifat Allah, demi kegagahan Allah, demi rahmat Allah, demi karunia Allah, dan sebagainya. Jadi apapun yang merupakan sifat Allah, boleh kita untuk bersumpah dengannya. Yang dimaksud At-Tur, gunung, itu adalah gunung yang berkah. Berkahnya gunung yaitu kalau ada pohon-pohon padanya. Karena itu kalau ada gunung tidak ada pohon padanya, itu tidak bisa disebut sebagai At-Tur, tapi istilahnya hanya Jabal, gunung. Jabal Uhud, gunung Uhud, nah, mungkin di situ gak ada pohon sama sekali, tidak bisa disebut sebagai Tur. Tapi gunungnya Nabi Musa, Gunung Sinai, Tur Sinin, Tur Sina, itu karena banyak berkahnya di situ, pohon-pohon banyak. Wa kitabim mastur, diperselisihkan oleh para ulama, ini kitab apa? Pendapat pertama mengatakan kitabum mastur adalah Al-Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kitab yang besar, maka Allah bersumpah dengannya, kitabim mastur. Tafsir yang kedua mengatakan kitabim mastur ini adalah kitab-kitab yang diturunkan dari langit, istilahnya kitab samawi. Maka Al-Qur'an termasuk kitabim mastur. At-Taurat termasuk kitabim mastur. Injil termasuk kitabim mastur. Zubur atau Zabur termasuk kitabim mastur. Dan semua kitab-kitab yang dari langit itu adalah kitabim mastur, kitab yang ditulis. Ditulis di mana? Fi raqim, dalam lembaran, mangsurin, kemudian dibuka, setelah itu dibacakan kepada umat manusia. Seperti pada majelis sekarang ini, kita sedang membuka mushaf Quran, kemudian dibacakan, ditafsirkan, diterjemahkan. Nah, ini termasuk kitabim mastur, fi raqim mangsur. Yang dimaksud Al-Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bah yang ada di langit ketujuh. Kita lihat bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Baitul Ma'mur. Pada waktu Isra Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik sampai ila sama'is sabi'ah, ke langit yang ketujuh. Fastaftaha Jibril, Jibril minta dibukakan. Faqila, ditanyakan, man hadha, siapa ini? Maka dia menjawab, saya Jibril. Ditanyakan lagi, kamu bersama siapa? Dia menjawab, bersama Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah sudah diutus oleh Allah? Dijawab, sudah diutus oleh Allah. Fafutiha lana, dibuka pintu langit ketujuh. Faida ana bi Ibrahim, saya melihat Nabi Ibrahim, musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur. Ini Ka'bah pada langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya pada Ka'bah langit ketujuh. Kenapa? Para ulama katakan karena Ibrahimlah yang membangun Ka'bah di bumi, sehingga dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal atau yang serupa. Maka rumahnya pun di langit, itu adalah di dekatnya Ka'bah langit ketujuh. Wa idza huwa, ternyata Baitul Ma'mur itu yadkhuluhu kulla yaum, dimasuki setiap hari 70,000 malakin, 70.000 malaikat, la ya'uduna ilaihi, yang 70.000 ini tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur tadi. Jadi besoknya 70.000 malaikat yang lain, besoknya 70.000 malaikat yang lain, terus. Berarti jumlahnya malaikat berapa? Tidak bisa dibayangkan, nggak diketahui, jumlahnya sangat banyak sekali. Dan Ibnu Katsir mengatakan setiap langit itu ada Ka'bahnya. Bumi ada Ka'bahnya, naik ke langit, nah pasnya Ka'bah, di atas Ka'bah pas itu ada langit. Ada Ka'bah di langit pertama, namanya adalah Ka'bah Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah Ka'bah untuk langit pertama. Nanti naik ke langit kedua ada Ka'bahnya juga, namanya apa nggak ngerti. Sampai langit ketujuh ada Ka'bah lagi, namanya Baitul Ma'mur. Jadi yang kita ketahui dari hadis Nabi hanya dua, Baitul Izzah untuk langit pertama, Baitul Ma'mur untuk langit ketujuh. Langit berikutnya, bawah-bawahnya 6 sampai 2, ini saya tidak ngerti nama-namanya apa, tapi kata Ibnu Katsir masing-masing ada Ka'bahnya di situ untuk ibadah para malaikat-malaikat yang tinggal di situ. Yang dimaksud as-saqfil marfu', atap yang ditinggikan, itu maksudnya adalah langit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, ini menafsirkan ayat dengan ayat, wa ja'alna as-samaa'a, dan kami jadikan langit saqfan, sebagai atap, mahfudha, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga atap ini tidak akan rusak karena dijaga oleh Allah. Dan atap ini marfu', ditinggikan.
Dalam ayat yang lain disebutkan bi ghairi amadin, ditinggikan tanpa perlu adanya tiang, dan ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud al-bahril masjur, laut yang dinyalakan, menurut mayoritas para ulama itu adalah laut yang ada di dunia ini. Lah terus maksudnya dinyalakan gimana? Ulama-ulama tafsir terdahulu mengatakan laut yang ada sekarang ini nanti di akhirat akan diubah airnya menjadi api, menyala-nyala. Nah, maka al-masjur dinyalakan ini maksudnya nanti di akhirat dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi api, sehingga akan meliputi seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Nggak bisa lari, mau lari kemana? Diliputi oleh api yang sangat banyak tersebut. Ini menurut tafsiran ulama-ulama terdahulu. Kemudian ulama kontemporer ada yang mengartikan lain. Mereka mengatakan bahwa laut yang dinyalakan itu adalah dinyalakannya ya sekarang ini. Karena pada ayat sebelumnya disebutkan Baitul Ma'mur, rumah yang dimakmurkan oleh para malaikat. Memakmurkannya kapan? Ya sekarang ini, setiap hari ada malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Demikian juga as-saqfil marfu, atap yang ditinggikannya kapan? Ya sekarang ini, langit itu sudah ditinggikan oleh Allah. Berarti al-bahril masjur, laut yang dinyalakan itu juga dinyalakan sekarang ini. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, bahwasanya di bawah laut ternyata ada api. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la yarkabul bahra, jangan naik laut, maksudnya jangan naik kapal di laut, illa hajjun au mu'tamirun au ghazin fi sabilillah, kecuali untuk 3 tujuan, haji, umrah, perang. Selain itu tidak usah. Kenapa? Fa inna tahtal bahri naron, karena di bawahnya laut ada api, wa tahtan nari bahron, di bawahnya api itu ada laut lagi. Hadis riwayat Abu Dawud, tetapi sayangnya memang derajatnya dhaif. Derajatnya apa? Dhaif. Andaikan derajatnya sahih, maka ini tafsiran sangat kuat dari para ulama-ulama kontemporer bahwasanya al-bahril masjur ini yang dimaksud adalah laut sekarang ini sudah dinyalakan oleh Allah karena di bawah air itu ternyata ada apinya. Tapi konon wallahu a'lam, ini hanya berita, saya nggak ngerti apakah benar ataukah tidak. Orang-orang yang mendalami ilmu laut itu katanya kalau masuk ke dalam laut itu sampai saking dalamnya ke dalam nanti ada sesuatu yang sangat panas di sana. Nah, kalau benar itu, maka ini menguatkan hadis Nabi SAW bahwasanya di bawah laut ada api, tapi di bawah api ada laut lagi. Jadi ini lapisan air, bawahnya panas, nanti bawahnya lagi lapisan air lagi. Wallahu alam. Ya silahkan dibuktikan masuk ke dalam laut. Gimana caranya nggak ngerti saya. Buktikan sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sesungguhnya adzab rabbika, azab Rabbmu lawaqi'un, sungguh akan terjadi. Malahu, tidak ada bagi azab tersebut min dafi'in, orang yang menolaknya. Jadi maksudnya setelah Allah bersumpah, lalu Allah kemudian menerangkan isi sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Siksa Allah pasti terjadi. Artinya tidak usah minta segera. Karena siksa Allah kalau sudah terjadi, kalian tidak bisa menolak. Baik ini siksa dunia maupun siksa akhirat. Siksa akhirat yaitu kiamat, ketika sudah ditetapkan oleh Allah datang kiamat, apakah orang bisa menolak? Tidak akan bisa menolak. Waqi', siksa Allah akan terjadi. Terjadi kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Ankabut ayat 54, yasta'jilunaka, mereka minta segera kepada engkau, bil adzab, supaya diturunkan siksa. Wa inna jahannama, padahal jahannam itu lamuhitatun, sungguh meliputi, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Kemudian Allah mengatakan kapan itu terjadinya siksa, yauma, pada hari, tamuru, bergerak-gerak atau berguncang-guncang, as-sama'u, langit itu, maura, dengan sebenar-benar goncang, wa tasiru, dan berjalan, al-jibalu, gunung itu, sayra, dengan sebenar-benar berjalan.
Fawailun, maka kebinasaan, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Ini yang dimaksud adalah hari kiamat. Pada hari kiamat nanti Allah akan hancurkan seluruh alam semesta ini. Langitnya hancur sehingga berlubang-lubang, sebagaimana disebutkan pada surah An-Naba, fakanat abwaba, menjadi berlubang-lubang. Kemudian gunungnya hancur lebur menjadi debu. Jadi yang dimaksud tasiru, berjalan, ini maksudnya gunungnya berjalan kemudian berpindah tempat, kemudian menjadi debu sehingga tidak ada bekasnya sama sekali. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Ini sudah kita bicarakan tafsirnya dulu pada surah Al-Waqi'ah ayat yang kelima. Wabussat, dan diremuk, al-jibalu, gunung-gunung, bassa, dengan sebenar-benar remuk, fakanat, maka adalah gunung itu, haba'an, menjadi debu, mumbatha, yang bertebaran. Ini tafsirannya untuk watasirul jibalu sayra. Jadi bukan jalan gunung berjalan seperti benda berjalan begini, bukan ya, tapi maksudnya adalah dia pindah dari tempatnya kemudian hilang, lenyap karena sudah menjadi debu, sama sekali hilang. Kemudian Allah mengatakan siapa orang-orang yang mendustakan itu? Alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu, fi khaudin, di dalam kebatilan, yal'abun, mereka bermain-main. Jadi maksudnya orang-orang kafir itu, mereka berada dalam kebatilan, tapi mereka merasa bahwa mereka dalam kebenaran. Nah, maka dikatakan oleh Allah mereka bermain-main sebenarnya dalam kebatilan itu, tidak sungguh-sungguh. Agama yang sungguh-sungguh ini hanya Islam saja. Yang lain-lain itu hanya batil, hanya sia-sia saja. Buktinya kalau mereka beribadah, ibadahnya apa? Mukaan wa tasdiyah, hanya bertepuk tangan, hanya bersiul-siul, sebagaimana disebutkan pada surah Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum, tidaklah salat mereka, indal baiti, di hadapan Ka'bah, illa mukaan wa tasdiyah, kecuali hanya dua macam saja. Ada kalanya bersiul-siul, ada kalanya apa? Bertepuk tangan. Jadi bukan sungguh-sungguh ibadah. Kalau ibadah ya khusyuk, maka kita umat Islam disuruh menyelisih mereka. Ibadah yang tenang, Allahu Akbar, tenang, matanya menghadap ke tempat sujud kita, tidak menghadap ke depan tetapi menghadap ke tempat sujud. Kecuali sebagai makmum boleh melihat imamnya, nggak ada masalah, supaya mengetahui gerakan-gerakan imam. Nah, ini hukum khusus memang untuk makmum. Tapi kondisi kita salat sendiri, mata kita menghadap ke tempat sujud kita, khusyuk. Dalam hadis disebutkan Rasulullah kalau salat itu yuta'ti, itu menundukkan kepalanya, seolah-olah seperti orang yang sedang membaca kitab. Ya, orang yang baca kitab kan kepalanya begini. Nah, kondisi salat juga begitu. Tapi jangan terlalu menunduk sehingga dagunya nempel ke dada, ini tidak sesuai sunnah. Tapi matanya melihat ke arah tempat sujud. Nah, ini kondisi orang-orang beriman sedang ibadah. Adapun mereka fi khaudin, dalam kebatilan, yal'abun, bermain-main. Allah mengatakan yauma, pada hari, yuda'una, mereka didorong, ila nari jahannam, ke dalam neraka jahannam, da'a, dengan sebenar-benar dorongan. Jadi didorong dengan keras. Yang mendorong siapa? Para malaikat zabaniyah. Sambil malaikat mengatakan hadhihin nar, inilah neraka, allati kuntum, yang adalah kalian dulu di dunia, biha, terhadap neraka, tukadzibun, kalian mendustakan. Ini diucapkan oleh para malaikat zabaniyah untuk mengejek mereka. Dulu kalian mendustakan neraka, sekarang kalian melihat dengan mata kepala. Ini silahkan dirasakan sendiri sekarang. Dalam ayat yang lain, para malaikat zabaniyah mengatakan kalimat yang lain. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Pada surah At-Tur ayat 15. Nah, ini 14 nih. Nah, berarti lanjutannya. Afasihrun hadza, apakah ini sihir? Am antum la tubsirun, ataukah kalian tidak melihat? Ini lanjutan dari perkataan malaikat zabaniyah. Tapi ini sudah halaman berikutnya, halaman 524. Dan sebagaimana biasanya satu hari kita tafsirkan satu halaman saja, maka untuk ayat 15 ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa malaikat zabaniyah, penjaga neraka, mereka orang-orang yang sangat kasar, sehingga mereka itu yuda'un, mereka mendorong orang-orang kafir dengan sangat kasar sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga pada ayat yang lain, pada surah Maryam ayat 86, wa nasuqul mujrimin, dan kami menggiring orang-orang yang berbuat dosa, ila jahannama, ke neraka jahannam, wirda, untuk masuk ke dalam neraka jahannam. La yamlikuna syafa'ata, mereka tidak memiliki syafaat,
illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda, dan seterusnya. Ini insyaallah akan kita bicarakan secara lebih panjang pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.